pemirsa, sepekan ini On The Spot hadir spesial untuk Anda dengan tema-tema pilihan pemirsa yang kami terima melalui akun Twitter On The Spot. Wonder where the time has gone as I hold your hand. Tingginya kasus korupsi di Indonesia seolah-olah menunjukkan bahwa para wakil rakyat hanya mempedulikan hawa nafsu pribadi. Sementara itu kehidupan masyarakat Indonesia masih sangat banyak yang memprihatinkan. Melihat kondisi ini ternyata ada beberapa orang asing yang dengan tulus peduli terhadap Indonesia. Mereka tidak dibayar, hanya bermodalkan hati bagi bangsa ini. Pemirsa, inilah 7 orang yang patut kita teladani dalam 7 pengabdian orang asing pada Indonesia versi On The Spot. Baby, you don't have to cry. Now it's time to close your eyes. Let's say goodnight with my father's lullaby. Now it's yours. Why didn't I say the things I needed to say? How could I? Atas dasar kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia, seorang pria asal Selandia Baru, Gavin Birch, memilih tinggal di Indonesia sebagai tukang bersih-bersih. Pengalamannya ini berawal ketika ia berkunjung ke salah satu lokasi wisata terkenal Pulau Lombok. Namun saat berkunjung ke lokasi wisata yang terkenal ini, ia kecewa karena banyaknya sampah yang berserakan di hampir seluruh lokasi pantai. Gavin Birch kemudian mulai memunguti sampah dengan menggunakan kantong semen. Ketertarikan Gavin Birch terhadap kebersihan Pulau Lombok rupanya semakin menjadi. Ia bahkan rela menjual rumahnya di Australia untuk membangun sebuah kaktus tempat masyarakat dapat menyalurkan hajat mereka. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Masyarakat sedikit demi sedikit mulai menjalin kerjasama dan membentuk sebuah lembaga bernama Yayasan Sosial Cinta Lingkungan Lombok dan Sumbawa. Sungguh sebuah pengorbanan yang sangat besar, mengingat Indonesia bukanlah tanah airnya. Gavin Birch kini telah tiada dan ia menutup mata selamanya di negara yang ia cintai, Indonesia. Past 3, I'm screaming at night. If I thought you'd hear me, my heart is calling you, and nobody knows it but me. I hesitate. You're hoping I will know. Kisah pengabdian orang asing bagi Indonesia selanjutnya adalah aksi nyata Andre Haff. Instruktur dan pemilik perusahaan pariwisata asal Perancis ini rela meninggalkan segala kemudahan hidupnya untuk ikut merasakan penderitaan masyarakat di Pulau Sumba. Saat pertama kali menjejakkan kakinya ke tanah Sumba, hatinya tersentak melihat aktivitas kaum perempuan yang setiap harinya berjalan kaki mendaki bukit demi mendapatkan air. Ia pun semakin prihatin tatkala mengetahui jika air yang diambil pun bukanlah air bersih dan dengan jumlah seadanya. Melihat kondisi ini, Andre Haff kemudian menggali sebuah sumur. Ia lalu mencari desa lain yang juga mempunyai permasalahan air bersih dan kemudian membuatkan sumur. Hingga akhirnya tanpa terasa sudah sekitar 25 sumur berhasil ia gali. Walaupun tidak memiliki keinginan untuk berpindah kewarganegaraan, Andre Haff tetap memiliki impian untuk menjadikan Sumba sebagai daerah yang terus berkembang menjadi lebih baik. 'Cause I love you, so to lose you would be worse than if I died. How was I so blind to miss you, crumbling inside? And I won't fight in vain. Kecintaan terhadap lingkungan di Indonesia telah membuat seorang pemuda asal Perancis rela meninggalkan segala kemudahan tinggal di negara maju tersebut. Hal inilah yang terjadi pada Uherian Bule atau yang biasa dipanggil dengan nama Shanyi. Pada usia 16 tahun, Shanyi rela meninggalkan Perancis untuk tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Di tempat ini, Shanyi membuat lembaga khusus untuk melindungi hewan khas daerah ini, yaitu owa-owa. Bagi Shanyi, kesejahteraan hewan sangat penting untuk diperhatikan, sehingga ia dapat sedih setiap kali mendengar berita tentang hewan yang dibantai untuk kepentingan industri kelapa sawit. Sayangnya, walau berbagai upaya positif telah Shanyi tunjukkan bagi Indonesia, namun keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia belum juga terwujud. Mungkinkah Shanyi harus menjadi pesepak bola agar lebih mudah menjadi warga negara Indonesia?
Kecintaan terhadap lingkungan di Indonesia, khususnya di Pulau Samosir, Sumatera Utara, membuat Annette Hosman rela bersusah payah memunguti sampah di Danau Toba yang terkenal. Awalnya, Annette Hosman hanya tertarik untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar Danau Toba. Namun, karena lokasi wisata yang dikunjunginya saat itu dalam keadaan kotor, ia pun memutuskan tinggal lebih lama dan membersihkan eceng gondok yang tumbuh semakin liar. Annette Hosman menyadari jika tanaman itu dibiarkan tumbuh, maka ekosistem di Danau Toba akan sangat terganggu. Selain itu, ia pun giat mengampanyekan gerakan anti buang sampah ke Danau Toba. Karena kecintaannya terhadap Indonesia, Annette Hosman sebenarnya sangat ingin menjadi bagian utuh dari NKRI. Robin Lim adalah seorang wanita kelahiran Arizona, Amerika Serikat yang memutuskan untuk tinggal di kehidupan masyarakat Bali. Bagi Indonesia, kehadiran wanita yang pernah mendapat penghargaan Hero of the Year 2011 dari sebuah stasiun televisi internasional ini dinilai sangat berjasa bagi banyak perempuan miskin dalam menjalani masa kehamilan hingga proses melahirkan. Tahun 2003, Robin Lim mendirikan Yayasan Bumi Sehat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan perawatan pada masa kehamilan serta bantuan melahirkan secara gratis dan sehat. Sang bidan ingin mengurangi angka kematian anak dan ibu pada proses kelahiran yang menurutnya masih tinggi di kawasan Asia. Motivasi ini rupanya didapat dari pengalaman pribadi, di mana ia ditinggalkan oleh beberapa kerabatnya setelah menjalani proses persalinan. Nama Elizabeth Karen Sekar Arum tentu sudah tidak asing lagi di telinga para penggiat seni di Jawa Timur. Pendiri Padepokan Seni Mangun Dharma Malang ini bertekad untuk menghidupkan kembali seni tradisional yang mulai terpinggirkan. Elizabeth Karen kini menjelma menjadi salah satu sinden dengan kemampuannya yang luar biasa. Wanita kelahiran Chicago, Amerika Serikat ini pertama kali berkunjung ke Indonesia saat ayahnya mengemban tugas sebagai salah satu dosen pengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada akhir 1960-an. Walau hanya sebentar tinggal di Indonesia, pengalaman masa kecilnya tentang kebudayaan Jawa akhirnya membuat Elizabeth Karen memutuskan untuk kembali ke tanah Jawa pada 1990. Dan sejak itulah ia benar-benar mendalami kebudayaan Jawa sebagai sesuatu yang amat dicintainya. Dalam perjalanannya mendalami kesenian Jawa, ia kemudian menikah dengan Muhammad Soleh Adi Pramono, seorang dalang dan seniman tradisi asal kota Malang, Jawa Timur. Bagi sebagian masyarakat Sumbawa, nama Carlos Ferrandis rupanya cukup dikenal. Bersama beberapa orang rekannya, pria asal Spanyol ini menjadi relawan demi memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berada di Pulau Sumbawa. Ia pun kemudian mendirikan sebuah yayasan bernama Harapan Sumbawa Proyek. Dengan yayasan ini, ia memberikan banyak pelajaran bagi murid-murid sekolah tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Selain itu, yayasan ini pun menyediakan bantuan gratis bagi mereka yang sakit untuk mendapatkan perawatan hingga sembuh. Demi melancarkan seluruh kegiatannya ini, tak jarang Carlos dan kawan-kawan harus rela mengeluarkan sendiri biaya dari kantong pribadinya. Baginya, kebahagiaan dan senyum masyarakat lebih penting daripada apapun yang pernah ia dapatkan. Pemirsa, itulah 7 pengabdian orang asing pada Indonesia versi On The Spot. Apa yang dilakukan beberapa orang asing tadi sebaiknya menjadi bahan introspeksi bagi para koruptor, bagi mereka yang merasa modernisasi lebih penting dibanding budaya bangsa, dan bagi para pengusaha yang demi keegoannya harus merusak lingkungan. Ada babi hutan yang mengamuk di Korea.
Ada gajah mengamuk hingga melukai sapi dan merusak fasilitas publik. Selain itu, ada banteng yang mengamuk di jalanan di Rumania hingga mengamuk di supermarket di Bolingbroke, Irlandia.